Anda mengatakan Anda itu keturunan dari apa Anda itu orang Batak? Kalau merujuk kepada Gospel Matius 15 nomor 24, Yesus menyatakan bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Maka pertanyaannya kan begini, Anda kan mengklaim pengikut Yesus dari Israel, Kristus yang dari Israel. Pertanyaan saya, atas dasar apa Anda mengklaim Anda pengikut Yesus, sementara Yesus mengatakan dia hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Silakan. Betul, itu sangat betul sekali. Tapi luar biasanya Yesus Kristus mengutus murid-muridnya, yaitu rasul-rasul, untuk ke seluruh dunia. Terima kasih. Di mana datanya, Bang? Baik, sebentar. Setahu saya di dalam Yohanes 17 nomor 16, 17, 18, ya, walaupun bahkan di dalam data Paulus sekalipun, murid-murid itu dalam Galatia 2 nomor 7, nomor 8, para murid itu hanya memberitakan Bible kepada orang-orang yang bersunat, tidak kepada yang tidak bersunat. Silakan kalau ada datanya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini perkataan Yesus Kristus yang mengutus rasul-rasulnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Haleluya, amin. Sabar bro, saya tanya, siapa murid-murid yang 12, yang 11 orang itu yang membaptis kepada keluar daripada Bani Israel? Coba tunjukkan sama saya datanya di mana. Maksud Anda ayat ini nggak menyampaikan ke seluruh bangsa? Saya mau tanya itu langsung, oke, anggap itu benar. Di antara murid-murid Yesus itu, siapa yang mereka membaptis keluar dari Bani Israel? Silakan. Baik. Tapi saya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya nggak bicara kamu. Saya nggak bicara kamu. Saya di luar dari bangsa Israel. Saya nggak tanya kamu. Saya tanya murid-murid yang 11 orang itu, ya, siapa? Simon Petrus, kemudian Yakobus dan Barnabas, ya, murid-murid Yohanes di situ. Di antara mereka, ya, Matius, Markus itu siapa yang membaptis keluar daripada yang mereka baptis keluar dari Bani Israel? Coba tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Aryansyah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mantian. Assalamualaikum semuanya. Ini Muslim ya? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gurunda, suatu kehormatan nih. Gurunda semua hadir juga di sini ya. Ya, lanjut. Lanjut aja, Ustaz Dian. Gak apa-apa. Jadi, Anda coba Bang Yakobus tunjukkan kepada saya di mana murid yang 11 orang itu membaptis. Kalau saya lihat ya datanya di Galatia 2 nomor 7, 8, ya, ada perjanjian berjabat tangan Barnabas, Petrus kalau saya tidak salah, di Galatia 2, 7 dan 8 itu mereka memberitakan Bible itu kepada orang-orang bersunat, sementara Paulus memberitakan Bible kepada orang-orang yang tidak bersunat. Coba tunjukkan kalau ada datanya, silakan. Ya, ini Galatia 2 ya, 8 ya. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus. Petrus murid apa kan? Rasul. Iya, saya tahu. Ya.
Petrus ini Rasul Yesus Kristus kan? Iya, saya tahu. Ya. Oke, Coba kau baca itu, baca dulu. Nanti kau komentari, kau baca dulu. Dari nomor 7 dek, kau baca dek. Dari nomor 7 kau panggil adik. Aku lebih tua, aku umurku udah 50 tahun ini. Kau yang berapa umurmu? Gitu. Saya 56. Suara kau tuh lebih muda dari aku. Saya 56. Ya sudah, enggak apa-apa. Kakak, kalau begitu aku panggil kau, abang. Enggak lah, Silakan. panggil adik aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya panggil abang kan bentuk penghormatan Iya, saya kan. panggil kakak aja. Ya sudah, coba. Anda aja yang panggil adik. Ya coba tunjukkan sama aku di mana baca nomor 7 dan nomor 8-nya itu, coba. Silakan. Baik kakak. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Lanjut. Nah, apa dari situ coba? Mana murid-murid itu memberitakan Bible itu? Murid ya, bukan Paulus ya. Mana murid-murid itu memberitakan Bible itu kepada orang-orang yang tak bersunat? Jelas Baik, menurut Paulus. Baik, di ayat 8-nya, ia ini kan Yesus Kristus, betul nggak? Baca aja, silakan, nggak Jawab masalah dulu itu. pertanyaanku, ia ini Yesus Kristus atau tidak? Baca dulu, nggak apa-apa. Oke, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus, berarti Yesus Kristus kan? Betul, silakan. Untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga, Yesus Kristus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Lanjut. Nah, sekarang saya tanya, di mana murid-murid membaptis orang-orang di luar dari Bani Israel? Silakan. Saya Tuh. dibaptis dengan Bapa, Anak, Murid-murid dan yang saya tanya, datanya pada waktu itu, murid-murid yang 11 orang itu, ya, memberitakan Bible itu kepada orang-orang yang tidak bersunat atau membaptis orang-orang yang tak bersunat. Silakan. Oh, kalau murid-muridnya itu saya tidak tahu, tapi rasul. Berarti tidak ada. Maksud Anda Paulus tidak diberikan Yesus Kristus ya kekuatan? Saya nggak ngomongin Pak Paulus. Jadi ayat ini Saya nggak salah. ngomongin Paulus. Saya Ayat yang berbicara tadi. Coba ingatin lagi. Harus ingat tadi pertanyaan saya apa, coba bro. Coba kau ingat pertanyaan awalnya apa? Anda fokus ke 11 murid. Pertanyaan saya apa tadi? Anda fokus ke muridnya 11 murid tadi kan? Saya ingatkan Anda ya. Saya tadi bercerita bagaimana mungkin Anda mengklaim pengikut Paulus, pengikut Yesus, sementara kita tahu dalam Matius 15:24 Yesus mengaku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang Bani Israel. Kau membawa Matius 28 nomor 18-19. Walaupun nanti bisa diulik, ini ada guru kami Bang Ardiansa, dia tahu bahwasannya itu ayat sisipan. Tapi nggak apa-apa, saya anggap diterima dengan catatan. Saya minta bukti murid-murid yang 11 orang, karena di dalam Yohanes 17 nomor 12, satu orang itu didoakan celaka, yang tidak selamat. Nah, saya minta mana buktinya murid-murid Yesus yang 11 orang itu membaptis orang-orang di luar dari Bani Israel. Silakan. Yang 11 itu nggak ada ya sih, nggak tahu sih. Yang 11 Nggak ada ya. kan? Yang 11. Ya sudah. Tapi kalau Anda hanya fokus ke yang 11 itu ya itu derita ibu. Loh, kok bukan masalah cerita itu. Anda harus tahu bahwa masalah Paulus jadi rasul itu diperdebatkan. Kenapa? Karena Yesus sebelum dia angkat, dia mewanti-wanti murid-murid di Bukit Zaitun bahwa akan ada yang namanya Mesias palsu dan Nabi palsu. Matius 24, 3, 4, 5, Lukas 21 nomor 8,
Matius 24 nomor 23 sampai 30. Lanjut Gurunda, Ardiansah. Saya kebetulan mau isi bensin. Lanjut dulu. Iya, Silakan. Mesias palsu itu setelah Yesus Kristus naik, memang nggak ada Mesias lagi. Ya, siap-siap, Bang Dian. Teman-teman izin meneruskan dari Bang Dian Pratama. Gimana Bang Yakobus? Jadi itu kan di situ kan tertulis. Sebenarnya ayat itu adalah ayat sisipan Bang Yakobus, ayat tambahan tadi. Matius 28 tadi. Kenapa? Karena munculnya pertama kali abad keempat, bukan abad pertama. Yesus kan abad pertama, betul nggak? Betul. Nah, ayat itu munculnya di abad keempat, Bang. Abad ketiga nggak ada. Abad kedua nggak ada. Abad pertama nggak ada. Abad sekarang Yesus Kristus hidup kok, Bang. Percaya? Bukan itu pertanyaan saya. Yang saya bahas ayat itu loh. Ayat yang Anda sebutkan. Itu pertama kali munculnya itu abad keempat. Bukan abad di mana Yesus pada saat bangkit. Bangkitnya kan abad pertama. Betul nggak? Iya, penemuan-penemuan sekarang pun bisa kok ditemukan abad sekarang. Penemuan apa? Ya, contohnya ada penemuan-penemuan sejarah-sejarah Israel bisa ditemukan sekarang, abad sekarang. Bukan, yang saya bahas bukan sejarah Israel, kitab suci ini. Ini dari Israel, Bos. Iya, yang saya tanya kitab suci. Ini kan kitab suci. Kitab suci yang dari Israel. Ya, yang ditemukan yang dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes kapan ditemukan sekarang? Ada nggak? Itu udah ada di Alkitab saya. Loh, nggak yang ditemukan sekarang? Yang ditemukan sekarang, inilah Alkitab saya udah jadi. Astagfirullahaladzim, ini orang nggak ngerti ya bahasanya. Perjelas Bang Ardi. Bang, gini loh Bang. Kitab Anda, kitab Bible Anda itu kan ditulis abad pertama, betul kan? Betul, bukan abad ke-7. Harusnya kan ada di abad pertama. Tapi kenapa di abad pertama nggak ada? Di abad kedua juga nggak ada. Di abad ketiga juga nggak ada. Tiba-tiba di abad keempat, tiba-tiba muncul ayat itu. Matius 28 ayat 9, 18, 19 itu muncul. Muncul karena udah ditemukan pada abad pertama. Baik, Kan bisa, sekarang saya tanya, penemuannya itu nama manuskripnya apa? Coba. Jangan mengatakan sesuatu yang Anda sendiri belum cari. Jangan menjawab sesuatu yang Anda sendiri nggak pegang datanya. Kalau Anda hanya mengatakan ya itu pokoknya ini bukan diskusi namanya, Bro. Diskusi pakai data. Sekarang begini, kalau memang di abad keempat itu ditemukan, sekarang saya tanya, yang ditemukan itu apa? Ya kata-kata itu. Di dalam apa? Kata-kata itu ditulis di dalam apa? Dalam Alkitab. Enggak, ditemukannya loh. Ditemukannya ditulis di dalam apa? Maksudnya ditemukannya dalam apa nih? Iya, di dalam apa? Anda tahu nggak penulisan kitab Anda di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Anda tahu nggak sejarahnya? Ya tahu lah. Oke, kalau tahu tapi nggak tahu sepenuhnya. Oke, kalau tahu, pertanyaan saya, di abad pertama, kedua, ketiga itu ditulis menggunakan apa? Menggunakan tulisan. Iya, menggunakan tulisan. Saya tahu menggunakan tulisan. Siapa yang nggak tahu? Bukan itu pertanyaan saya. Menggunakan alasnya, alas pakai apa? Ya ada yang kertas. Mana ada kertas, kucluk. Kertas itu abad keberapa ditemukan? Bodohnya. Coba gini deh, tunjukkan kepada saya di abad pertama ada kertas. Coba mana? Ya zaman dulu disebut kertas, tapi bukan kertas dari pohon yang kita daur ulang sekarang. Dari apa terus? Itu namanya kertas juga, cuman hanya saja bahannya. Ya dari apa? beda. Coba tunjukkan kepada saya di mana abad pertama ada kertas. Coba buktinya mana? Saya minta bukti sekarang. Silakan. Nggak usah dijelaskan ya. Nggak usah dijelaskan. Saya minta bukti. Tunjukkan fotonya. Silakan. Untuk hal itu saya nggak bisa. Loh, kalau nggak bisa kenapa Anda mengatakan sesuatu yang Anda sendiri nggak pegang datanya? Karena sudah ada Alkitab saya. Berarti Anda ngarang barusan. Kok ngarang, ini Alkitab saya? Yang saya tanya itu pada abad pertama, bukan yang kau pegang. Kau pegang sekarang kan cetakan barusan. Yang jelas ini ayatnya. Kok yang jelas saya. itu namanya nggak jelas. Kok nggak jelas? Loh, oke, sekarang saya tanya, itu ayat itu dicetak abad keberapa?
punyamu itu? Ya abad sekarang lah. Nah, ya sudah. Pertanyaan saya abad pertama bukan abad sekarang. Abad Ya, pertama itu ditulis di atas apa? Itu kan diterjemah. Sebentar. Abad pertama ditulis di alasnya pakai apa? Saya nggak mempelajari itu. Lo katanya kertas. Ya memang kertas lah. Jadi gimana? Tunjukkan ditulis? buktinya. Tunjukkan buktinya. Jangan ngomong kertas tapi nggak bisa menunjukkan kertasnya di abad pertama. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Ketika Anda mengatakan di abad pertama ada kertas, buktikan. Ketika di abad pertama Anda mengatakan ada mobil, buktikan. Ketika di abad pertama Anda mengatakan ada delman, buktikan. Begitu cara diskusi itu. Jangan mengatakan Jawab. sesuatu. Jangan Kan mengatakan saya jawab, sesuatu. sampai nggak sampai sana. Saya nggak sampai sana pelajarinya. Ya berarti kesimpulannya jawab aja nggak tahu. Saya lebih tahu kan gitu. Nanti saya kasih tahu gitu loh. Saya nggak mau tahu. Yang penting udah ada Alkitab nih. Nah, berarti Anda nggak mau diskusi. Kok nggak mau diskusi? Kita diskusikan yang ada isinya aja. Loh, isinya itu kan ternyata nggak ada di abad-abad awalnya sana. Ayo. Kok Di abad-abad dulu nggak ada buktinya. Nggak mungkin. Nah, sekarang nggak saya ada. tanya Sekarang saya tanya deh. Itu pertama kali muncul ayatnya abad keberapa? Ayo. Saya tanya sekarang. Ya saya Ayo. nggak mempelajari itu. Makanya kalau nggak mempelajari, gimana kalau ternyata ayat itu tambahan? Saya tanya. Gimana? Gimana kalau ternyata ayat itu adalah ayat tambahan yang Yesus nggak pernah ngomong? Gimana? Yesus Kristus masih hidup sampai hari ini? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, bagaimana jika ternyata ayat yang Anda baca barusan itu adalah ayat yang dimana Yesus nggak pernah ngomong ke murid-muridnya saat itu? Ya. Kalau apanya walau alam. Loh kok wallahu alam? Ya berarti kesimpulannya ayat tambahan. Kalau ayat tambahan berarti kesimpulannya bukan firman Tuhan. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Maksudnya nggak boleh walau alam. Itu kan untuk Islam, bro. Gimana sih? Ya boleh atau enggak? Nggak boleh. Ya udah. Ya emang nggak boleh kok. Berarti Anda ini nggak mau belajar tentang kitab Anda sendiri. Udah jelas-jelas kitab Anda ditambahin. Mau ngeyel gimana lagi? Matius 28 ayat 18 19 itu bukan perkataan Yesus, bro. Iya, nggak boleh walau alam. Nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Lah ya itu bukan perkataan Yesus. Kok Anda ngeyel itu perkataan Yesus? Makanya Yesus kan abad pertama ngomong sama murid-muridnya begitu. Sekarang saya tanya, ada nggak ayatnya abad pertama? Nggak ada. Ada nggak ayatnya abad kedua itu? Nggak ada. Ada nggak abad ketiga ayatnya? Nggak ada. Tiba-tiba muncul di abad keempat. Emang Yesus dan murid-muridnya ada di abad keempat? Saya tanya. Penemuan kan bisa di abad keempat. Oke, apa yang ditemukan? Ya itulah tulisan itu. Tunjukkan buktinya. Itulah yang ditemukan itu di abad Lah keempat. berarti Anda itu. ngarang. Tapi Anda bilang tadi abad keempat. Loh, abad keempat ditulis bukan ditemukan. Tapi tadi Anda bilang ditemukan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngomong ditemukan, kucluk? Itu ditulis pertama kali muncul abad keempat. Bukan ditemukan pertama kali abad keempat. Bodoh. Yesus Kristus masih hidup sampai hari ini. Haleluya. Saya nggak tanya itu. Bukan itu yang dibahas. Ketinggian Bodohnya minta ampun. Coba diterangkan dulu lah arti kata kitab suci dulu deh. Nggak ngerti nih adik ini. Aduh. Ya Allah. maksud saya gini loh, Bang Dian. Gini loh, Bang Dian, saya katakan, saya ini juga pernah bodoh Bang Dian. Tapi nggak pernah sebodoh dia gitu loh. 2 Korintus 11:17 ini. Astagfirullahaladzim, kok nggak tahu udah dikatakan. Kalau Anda mengatakan itu penemuan di abad keempat, maka buktikan apa yang ditemukan. Ternyata Anda nggak bisa buktikan. Mungkin Berarti hanya Anda ngarang. hanya dua lembar ditemukan Alkitab ini. Loh, Ya kan? Hanya 2 lembar ditemukan Alkitab ini kan? apanya? Alkitab manuskrip Alkitab ini 2 lembar ditemukan. Makanya Namanya apa Aneh, namanya? Sebutannya apa? aneh masa manuskrip 2 lembar Alkitab ini ya kan? Iya, 2 lembar. Oh enggak ada satu lembar doang, bro.
di abad kedua tahun 125 Masehi itu ditemukan seukuran seukuran KTP. Tahu nggak KTP ukuran seberapa? Nah itu. Iya, Itu kitabmu. bahkan lebih kecil lagi 2 lembar doang kan. Loh, kalau 2 lembar masih besar, Bro. Iya, makanya aku bilang 2 cuman lembar 2 itu lembar masih nggak besar. 2 lembar itu ukuran berapa, Bro? nggak masuk akal 2 lembar kan. Ya, 2 lembar ukuran berapa itu? Udah deh 2 lembar doang lah. Loh lah, iya 2 lembar ukuran berapa? Siapa yang mendalilkan maka buktikan dong. Jangan cuman ngomong 2 lembar tapi nggak bisa membuktikan, ya kan? Pakai data dong, buka datanya dong. Nih coba kau lihat sini, ini kitabmu nih. Alkitab ini. Ya coba hanya 2 kau lihat lembar. sini, kau lihat sini. Ini kitabmu nih, nih kitabmu nih. Saya tunjukkan ya. Ini kitabmu nih, di abad kedua cuman segini nih. Lihat ya. Bodohnya nggak pernah belajar ini, astagfirullahaladzim. Aku dengar-dengar 2 lembar Alkitab ini. Aku dengar-dengar. Makanya kalau diskusi jangan dengar-dengar. Diskusi itu dipelajari bukan didengar-dengar. Kuclok, bodoh. Nih, lihat sini. Lihat sini Dinda. Ini kitabmu nih. Seukuran apa ini? Coba lihat sini. Lihat. Nih, Papyrus P52. Nih, seukuran apa ini? Coba kita baca di sini. 8,9 kali 6 cm. Seukuran KTP. Kartu ATM. Cuman segini kitabmu nih. Iya. Tahun berapa ini? 125 masih salah kalau 2 lembar, 1 lembar betul. Ini nggak ada 1 lembar full ini malahan. Tapi aku dengar-dengar 2 lembar, Bang. 2 lembar doang. Ini buktinya. Lah ini buktinya. Ini Ya bukti. mungkin abang membuktikan satu lagi belum terbukti. Sekarang Anda buktikan ke saya, silakan. Walau alam. Loh. Apalah ini bodohnya. Otaknya itu loh. Udah dikasih tahu loh. Yakobus, gini loh, kalau dalam diskusi itu, kalau kau membawa katanya, ya pakai data gitu, tunjukin. Tadi Ini saya udah kan- bilang. Ini Gini loh dari kakak. sebentar. Ini dari Kakak. sumber Kristen loh. Emangnya Kakak, kau tadi- pikir kami ngarang-ngarang? Gini kakak, yang lebih tua. Tadi saya udah bilang saya nggak nyampe sana pelajarannya. Kalau nggak nyampe tanya saya, Dinda. Saya kasih tahu. Ngapain Saya kasih saya tahu nanya kalau nggak kamu? nyampe. Kalau sama kamu itu 2 lembar doang, itu doang. Biar Bilang kau tahu Alkitab apa itu. yang dijelaskan dan apa yang dimaksud. Bodat. Kalau sama kamu 2 lembar doang, Bapak. Apanya yang 2 lembar mana? 2 lembar. Ini Iya, 1 kok biar lembar enak bukan gini 2 loh, lembar kalau ini. Kamu tadi kan bilang 2 lembar. Ini ternyata yang disampaikan oleh Mas Ardi ada 1 lembar. Cuman Yang 1 lembar lagi ini di nggak mana? ada 2 lembar. Nggak ada kan? No. Nih, tahun 125 Masehi 1 lembar doang, segini doang. Mana ada 2 lembar? Bisa itu dikoyak aja jadi 2 itu. Loh, kok jadi blow on gini diskusinya? Iya dong. Wah, Cuma ini 2 nggak layak lembar. diskusi sih kalau ini sih. Bang, Oke, lanjut. saran saya gini bang, abang tutup akun ya kan, abang mandi lumpur aja bang. Jangan diskusi tentang agama, nggak anu bang. Apa namanya? Nggak prefer untuk abang. Logikanya. Nggak logis bang. Anda nggak punya logika, nggak logis. Dibilangin nggak logis, Anda nggak punya logika. Udah dikasih tahu. Loh kemana dia? Saya rasa diturunin aja ya Bunda ya. Siap. Karena masih Terima kasih. banyak sih Betul. sebenarnya output yang ini. Saya Soalnya, sudah kasih tahu tadi. Ukurannya cuma 8,9 kali 6. Ini yang paling tua. Itu pun bukan abad pertama. Nih, tahun 125 Masehi. 1/10 lembar itu, Bang Ya Riansa. salam 10 bodohnya. lembar itu. Ini loh, kalau 2 lembar tuh maksudnya dibolak-balik gini ya mungkin ya. Nah, ini 1, ini 2. Nah, ini bolak-balik. Ini padahal balikannya bukan. Cuman gini aja. Tuh bolak-balik. 1/10 lembar itu. Itu Kok bisa kayak ngomong ini, 2 lembar? kertas koran pakai bungkus ini loh, bungkus gereh itu loh. Kan seperti itu biasanya. Tukar aja kan, kecil. Lebar itu. Iya, lebih baik kau mandi lumpur, jangan diskusi lintas agama. Kau ganti namamu menjadi mandi lumpur gratis gitu loh. Gak usah pakai nama Yakobus.
Nggak layak kau untuk diskusi lintas agama, bro. Udah dikasih tahu ayat itu muncul di abad keempat, katanya ditemukan. Nah, apa yang ditemukan? Nggak tahu. Buktikan? Nggak bisa. Wallahu alam katanya. Ya salam. Astagfirullahaladzim. Bodohnya. Iya iya. Saya sapa dulu ya. Nah, sebentar ya, Bunda. Najoris monitor. Nazuri. Najuri ya. Najuri monitor. Assalamualaikum semuanya sahabat-sahabat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya rekan-rekan Oten yang mau ke Dana ya. Tolong juga di tap layar ya. Saya juga perkenalkan ini ya, Bang Ardiansa ini ketua API ya, API pusat ya. Semua suatu kehormatan. Sekretaris API pusat. Oh, sekretaris ya. Iya, sekretaris API pusat ya. Kami perkenalkan, mungkin ya suatu kehormatan bagi saya nih, gurunda semua, Pak Dian, Bang Andika, Pendeta Simon, suatu kehormatan bagi saya nih udah mampir ya ke Komal kecil seperti saya nih. Ya, mungkin ditatap layar ya semuanya rekan-rekan. Silakan rekan yang mau pada naik. Silakan dilanjut lagi gurunda sambil saya share juga. Makasih banyak. Agak lain. Aku tadi tuh berpikir dia bilang dari Israel. Rupanya bawanya Matius 28, nomor 18, 19. Paulus kene. Silakan yang mau diskusi naik. Pre-ongkir bisa COD. Nah, di sini kita persilakan rekan-rekan. Ini sedikit berdaging ini, pasti berdaging ini. Kita bicara apa ya? Manuskrip ya. Nggak harus manuskrip juga, nggak ada masalah. Di sini ada Bang Dian juga, ada teman-teman yang lain juga. Bebas sih. Nggak, maksud aku kalau yang seperti tadi gitu loh. Kalian ngotot ya mau tak mau kan? Karena ya agama itu ya kitab suci kan hal yang paling vital begitu ya. Maka satu agama itu kan yang menentukan disebut agama atau tidak itu kan harus ada kitab suci lah. Kalau kitab sucinya meragukan, mau tak mau itu harus dipelajari, studinya itu kritis juga gitu loh. Silakan naik ke lantai 2. Itu Bang Hart, bukan 2 lembar Bang Hart, 1 lembar Bang Hart. Seukuran KTP, 1 lembar Bang Hart. 1/10 lembar itu. Ya. Satu lembar bola-balik itu. Ya anggap 2 halaman. 2 lembar, kalau 2 halaman mungkin nggak salah ya. Dia bilang 2 lembar kok. Iya, betul. Aduh. Itu ada akun ya. Bisa ada nama ngomong walau alam ya. Ada akun Sadikit Murtad, naik dong. Silakan. Narasi dulu lah, biar enak Bang Dian. Iya, kalau bicara Tuhan yang benar ini kan, tapi memang kita agak kesulitan karena apa ya? Oten tuh suka onani sendiri, bikin istilah sendiri. Tuhan kemarin bikin narasi begini, Kristen ya, Oten ya. Tuhan itu adalah apabila kita menaati, menundukkan diri kepada sesuatu, maka itulah Tuhan yang benar. Jadi bingung kita. Kalau begitu banyak kali kriteria Tuhan yang benar itu kembali kepada diri manusia itu sendiri gitu loh. Ya kan? Bagaimana mungkin menarasikan Tuhan yang benar itu adalah apabila kita menundukkan, menaklukkan diri kita, mentaati satu objek, ya, maka itu dianggap Tuhan yang benar. Kan itu standar pikiran manusia, bukan standar dia yang benar gitu loh.
Jadi kita akan kesulitan kalau berdiskusi itu tidak memakai referensi yang sudah disepakati secara umum. Silakan naik ke atas, Riongkir nih. Dan keadaan itu masih lebih diperburuk lagi Mas Dian, ketika ya kan mereka punya konsep Helenisme, mereka paksakan dicangkok dalam konsep monoteis, itu tidak masuk gitu. Dan mereka memaksakan biar ngeblend tuh gimana caranya. Makanya tadi bukan pakai dalih tapi dalir ya, tapi pakai dalih gitu. Kalau kemudian kita konfirmasi ya kan by data, mereka nggak menemukan datanya, tapi kalau kemudian mereka larikan pada dogma ya sudah ya. Artinya apa ya, sesuatu yang di luar kitab suci mereka banyak yakini, tapi segala sesuatu yang tercatat mereka ingkari. Itu yang membuat diskusi kita kadang-kadang tidak berjalan. Ya silakan, aku muridmu siapa tadi? Aku dia kau kejam, silakan naik dong. Naik. Di sini Priongkir ya, bisa bayar di tempat, bisa COD ya kan, pakai pay letter boleh. Mau belajar filologi boleh, mau pakai data boleh, mau longor-longoran ora apa-apa, tinggal digas. Longor lagi boleh. Silakan naik, enggak apa-apa. Kalau Anda santun, kita santun. Anda penuh respect, kami respect juga gitu loh. Anak gas tak gas balik. Enak wae. Anda sok pintar tapi bodoh, kita ngamuk ya. Itu yang sering terjadi sih. Parakletos ini siapa? Bang Glenn ya? Bang Glenn itu. Hah? Astagfirullahaladzim, pantesan. Aku udah nebak dari tadi. Suaranya kok kayak saudara saya Bang Glenn, ternyata betul nih. Lanjut. Sally Sina, mohon maaf Kristen atau Muslim? Kristen ya? Sally Sinaga, sorry mohon maaf. Sally Sinaga itu. Sally, mohon maaf Muslim. Oh Kristen kakak. Aduh mana. Ampun lah. Ini ada tema kakak. Diskusi. Bukan marah. Enggak apa-apa. Enggak. Slow. Nih ada tema kita, Tuhan yang benar. Ya, ini dari Medan agak kasar ngomongnya. Ya apa? Enggak ada yang kasar, santai aja. Ini kita ada tema Tuhan yang benar. Nah, jadi silakan didefinisikan dulu apa itu yang disebut dengan Tuhan yang benar. Menurut pemahaman Anda, ya kalau bisa pakai referensi begitu. Silakan. Kalau menurut saya, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menuntun manusia itu kepada jalan yang terbaik, dan penuh kasih, dan saling mengampuni. Itu saya yang tahu. Kakak Kristennya apa kak? Kristen Protestan. Oh Protestan, oke. Jadi boleh saya tanya dulu ya sedikit. Tuhan kakak itu siapa? Tuhan Yesus. Oke. Jadi Tuhan kakak Yesus. Bagaimana Ya, kalau di dia dalam lahir dari kalimatullah, kalimat dari Allah. Oke. Saya tanya, apakah Tuhan itu dilahirkan kak? Tuhan itu dilahirkan tapi dengan tidak hubungan dengan manusia, antara laki-laki dan perempuan, tapi dia dinaungi oleh Roh Kudus. Karena sebelum dia lahir, malaikat Tuhan sudah mengatakan kepada si Maria bahwa akan lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Itu jangan dicampur-campur begitu ayatnya. Kakak punya Bible nggak di situ? Ayatnya nggak begitu loh bunyinya. Saya memang, iya, tapi saya itulah apanya yang saya tahu. Kalau soal tentang Alkitab, untuk menghafal Alkitab itu saya tidak tahu, tapi untuk memahami. Udah, kita pakai logika aja kalau gitu ya. Ya sebentar. Sabar. Saya tanya dulu sama kakak. Tuhan itu Maha Pencipta atau tidak kak?
Maha Pencipta. Oke. Kalau dia Maha Pencipta berarti langit bumi ini dia ciptakan nggak? Yang menciptakan langit dan bumi adalah kan firman Tuhan. Dan firman itu telah menjadi Ustaz Ardi mau masuk Ustaz Ardi. Ya. Kan itu firman Allah. Aduh, kalau yang kayak Jadilah, gini nih jadilah, capek saya. jadi, manusia firman Allah itu adalah perkataan dia, sehingga terjadilah Iya, enggak gini. manusia. Karena dia Ustaz mau Ardi mau menjadi masuk. manusia. Tapi gini Ah, Kak Seli dia sebentar. turun dengan firman-Nya. Kak Seli sebentar. Bisa dikasih. Kita bergiliran bicaranya ya, boleh ya? Bergiliran ya. Ya betul. Ah ini dengan guru kami. Oke. Nanti kita menggunakan Oke. logika ya. Silakan Ustaz Ardiansyah. Lanjut. Pakai logika Kak. Saya dipesan sabar, santai ya. Iya, Ya. jadi Yesus yang turun ke bumi ini apakah Tuhan Betul, atau pakai bukan logika. Tuhan? Yesus yang turun Apa? di bumi ini, Yesus yang turun ke bumi ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan yang di bumi ini? Yang di bumi, maksudnya yang di bumi itu Ya. ditanya Yesus atau Yesus. yang diciptakan? Yesus memang Astagfirullahaladzim. Tuhan karena dia adalah kalimatullah, kalimat Iya, Allah. maksud saya, Kan di maksud- dalam Yohanes Aduh, ngomong dikatakan, sendiri, Cuk. oke. Gantian ngomongnya Bu. Saya tanya, apakah Yesus yang di bumi ini, yang turun 2000 tahun yang lalu, yang di bumi itu Tuhan bukan? Iya. Tuhan bukan? Iya Tuhan, dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Oke. Ya dia Tuhan, Iya. kalimatullah. Oke. Nah, Yesus yang di bumi Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus yang di bumi adalah Tuhan ini, astagfirullahaladzim, dengerin dulu Bu. Ketika pada saat Yesus berada di bumi yang katanya Tuhan ini, apakah pada saat yang sama di sorga itu ada Bapa? Ya, karena Allah adalah Allah yang Oke. tidak terhampiri. Pertanyaan Makanya saya adalah, dia menaungi semua. pertanyaan saya adalah, yang Tuhan ini yang ada di sorga atau yang ada di bumi? Yang mana yang Tuhan?